Salah satu hobi yang pernah saya geluti dan saya cukup intens menjalani hobi tersebut adalah bersepeda. Atau lebih keren orang bilang goes. Kalau nggak percaya coba lihat, ini foto-foto saya waktu goes. Ya, cukup gagal bukan? Ada beberapa orang kalau melakukan olahraga goes atau bersepeda, pingin bersepeda bisa ramai-ramai, have fun, bisa bersenang-senang. Ada juga karena goes cari tanjakannya, jadi selalu cari rute-rute yang nanjak. Dan saya juga melakukan tanjakan, walaupun sangat susah naik suatu rute yang lokasinya nanjak, ke atas bukit. Itu saya pernah lakukan. Atau kami lakukan goes pergi ke tempat-tempat sebagai wisata. Ada juga yang goes dengan tujuan lewatin di tepi-tepi sawah. Ada juga orang itu kalau melakukan goes kan aduh berapa mahal sepedanya. Macam-macam sebenarnya orang motivasi melakukan goes. Waktu getol-getolnya bersepeda, saya 1 minggu bisa 3 kali goes. Biasanya di hari biasa, saya goes sendiri. Kalau hari Sabtu atau hari Minggu, saya goes secara rombongan dan jaraknya lebih jauh lagi. Jaraknya lebih menentang lagi. Jaraknya lebih ekstrim lagi. Bagi saya itu ekstrim. Mungkin bagi mereka yang sudah sangat tinggi skillnya, mereka itu biasa-biasa saja. Goes itu adalah salah satu hobi olahraga yang cukup menyenangkan. Walaupun ada resikonya ya, tapi kalau kita bisa hati-hati, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan bijak, kita bisa meminimal akan resiko-resiko yang mungkin timbul. Video ini saya tidak membahas tentang goes dan segala detailnya, tapi saya mau mengajak kita ambil sebuah pelajaran daripada bersepeda, daripada goes. Kita motivasi apapun menjalankan hobi bersepeda, mau rame-rame, mau senang-senang, mau cari tanjakan, mau cari turun naik, mau adu sepeda yang mahal, atau apapun itu, ada satu hal yang paling prinsip yang bisa kita petik pelajaran daripada bersepeda, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. 2 hal yang bisa kita petik pelajarannya daripada olahraga bersepeda, atau simpelnya bersepeda. Walaupun tidak olahraga sepeda, siapapun menggunakan sebuah kendaraan yang namanya sepeda, rodanya 2, maka ada 2 prinsip yang bisa kita petik daripada bersepeda. Yaitu pertama adalah fokus, yang kedua adalah bergerak. Mungkin Anda masih ingat pada waktu Anda masih kecil, dan Anda belum bisa bersepeda. Waktu kita belajar naik sepeda, seperti saya dulu waktu kecil, waktu belajar naik sepeda, kita selalu jatuh. Bahkan banyak, termasuk saya, kakinya jadi lecet-lecet, kadang badannya kebentur karena jatuh dan menjadi biru. Kenapa kita tidak bisa naik sepeda pada awalnya? Karena kita belum tahu prinsip daripada bersepeda. Teman kita yang sudah bisa bersepeda, mereka mengatakan cara naik sepeda adalah tatapan mata kita harus ke depan, fokus. Kemudian kaki kita mainkan, bergerak. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kalau mata kita tatap ke depan dan kita fokus ke depan, kemudian kaki kita mengkayu pedal daripada sepeda, maka sepeda itu tidak akan tumbang. Dan dia akan melaju ke depan, sehingga kita menjadi bisa bersepeda. Dalam hidup ini, supaya hidup kita berkelanjutan, dan bisa mengalami suatu progres menuju ke depan, bergerak dan tidak tumbang, kita harus terapkan ilmu daripada bersepeda ini, yaitu kita harus punya satu fokus ke depan yang mau kita capai. Fokus ke depan apa yang kita impikan. Fokus ke depan dengan segala apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Bisa dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam apapun, fokus ke depan, tatap ke depan. Kemudian yang kedua adalah kita harus bergerak. Kalau Anda hanya fokus ke depan naik sepeda, Anda tidak bergerak sepedanya, maka itu akan tumbang, akan oleng, akan jatuh, dan bisa celaka. Jadi dalam kehidupan kita ini, ada yang kita fokus, ada yang menjadi cita-cita kita, ada yang menjadi impian kita, ada sesuatu harapan yang mau kita raih. Kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus bergerak. Kita bergerak, maju. Maka kita dengan pelan ataupun dengan cepat, niscaya kita bisa sampai kepada tujuan tersebut. Seperti bersepeda. Ya, pada waktu kita dari rumah, kita turun, masih subuh ya, kita udah pergi. Maka kita tahu kita mau kemana, kita punya tujuan, fokus ke depan, sepedanya kita gerakkan pedalnya. Maka sepeda itu akan bergerak
dan maju sampai kepada tujuan. Kalau Anda melakukan hal yang sama dengan ilmu ini, saya percaya, cepat atau lambat, Anda akan meraih apa yang Anda inginkan. Semangat!